Haleluya. Puji Tuhan, saya mengucapkan selamat pagi buat jemaat Tuhan yang ada di tempat ini maupun untuk jemaat Tuhan yang mengikuti ibadah ini secara online. Kita percaya bahwa dimanapun kita berada, hadirat Tuhan tetap sama dalam kehidupan kita, amin. Dan kita percaya bahwa ketika kita datang beribadah kepada Tuhan, maka kita akan merasakan hadirat Tuhan, lawatan Tuhan yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita. Untuk itu saya mengajak jemaat Tuhan, mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk beribadah kepada Tuhan. Kita akan menyembah Allah yang maha hidup, Allah yang selalu hadir dalam kehidupan kita. Tapi sebelum itu saya mengajak jemaat Tuhan, kita satu dalam doa, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik, penyertaan-Mu sehingga di hari ini kami masih bisa ada. Kami masih bisa bernafas, kami masih bisa beribadah kepada Engkau Tuhan. Menyembah Engkau, memuji dan meninggikan nama-Mu Tuhan. Kiranya di kesempatan kali ini Tuhan, kami dapat merasakan hadirat Tuhan. Kami dapat merasakan lawatan Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan. Dan kami dapat merasakan perubahan yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya.
Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya laku. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya laku. Sekali lagi, mulutku penuh dengan pujian, dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya laku. Sepanjang hari ku beri, sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya laku. Sepanjang hari ku beri, sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya laku. Haleluya, haleluya. Kami berikan pujian. Haleluya, haleluya. Kami beri pujian bagimu Tuhan. Kami beri penghormatan bagimu Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Kami berikan syukur kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami berikan syukur kami. Haleluya. Haleluya. Kami datang menyembahmu Tuhan. Kami datang memujimu. Haleluya, haleluya. Kami datang naikkan syukur kami padamu Tuhan. Sebab Engkau Allah yang layak kami sembah. Sebab Engkau Allah yang layak kami puji. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih buat kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih buat kemurahan-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Bawa hati kami memuji-Mu Tuhan. Bawa hati kami menyembah-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Engkau yang layak terima pujian kami Tuhan. Engkau yang layak kami sembah di pagi hari ini Tuhan. Engkau yang layak kami tinggikan Tuhan. Sebab kasih-Mu, kemurahan-Mu selalu Engkau nyatakan dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Besar
Bapa yang baik. Saat ini kami akan memuji Tuhan, meninggikan nama Tuhan. Kiranya Roh Allah hadir di tempat ini, memenuhi kami yang ada di tempat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Saat ini kita akan memuji Tuhan. Mari kita berikan pujian kita yang terbaik bagi Tuhan. Amin. Kita angkat satu pujian bagi Tuhan. Bangkit, serukan
saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita, kita akan ditaburi dengan kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan pernah
Pagi hari ini Tuhan, kami bersyukur untuk kesempatan yang Tuhan masih berikan bagi kami. Firman-Mu akan kami dengarkan pada pagi hari ini. Urapi setiap kami, urapi hamba-Mu, urapi umat-umat Tuhan baik yang ada di dalam ruangan ini maupun yang sedang menyaksikan di rumah mereka masing-masing. Kami percaya kuasa-Mu tidak dapat dibatasi oleh jarak, oleh waktu, oleh tempat. Dimanapun firman-Mu akan diperdengarkan pada pagi hari ini. Kami percaya firman Tuhan tidak akan kembali dengan sia-sia. Firman Tuhan tidak akan kembali dengan percuma. Sebab itu Tuhan, pagi hari ini, biarlah kami sama-sama akan diberkati oleh firman Tuhan. Firman-Mu meneguhkan kami, firman-Mu menegur kami, supaya kami keluar meninggalkan segala perbuatan-perbuatan yang menyimpang dari kebenaran-Mu Bapa. Terima kasih untuk hamba-hamba-Mu yang sudah memimpin kami, memandu kami dalam pujian penyembahan pada pagi hari ini. Pengurapan Tuhan turun ke atas hamba-hamba-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap masuk di dalam kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, selamat pagi umat-umat Tuhan. Dimanapun saudara berada pada pagi hari ini, saya percaya sukacita daripada Tuhan itulah yang menjadi kekuatan kita. Haleluya. Sungguh Tuhan itu baik, Tuhan itu ajaib dalam kehidupan kita, bahwa tidak pernah Dia tinggalkan saya dan saudara. Tuhan lewat pujian kita tadi ya, Tuhan tidak pernah menjanjikan kita untuk kita mulus dalam menjalani kehidupan. Tuhan tidak pernah menjanjikan kita akan bebas dari masalah, tidak ada persoalan, tidak ada pergumulan, tidak ada tantangan. Tuhan tidak manjakan kita dengan hal-hal seperti itu. Tuhan tidak manjakan kita bahwa kita akan terus diberkati dengan secara jasmani, berkat-berkat materi. Betul, kita diberkati. Ya. Tapi Tuhan tidak manjakan kita dengan hal-hal seperti itu. Ya. Lewat pujian kita pada pagi hari ini mengingatkan kita bahwa ada janji Tuhan yang terus menyertai kehidupan kita. Firman Tuhan berkata bahwa aku menyertai engkau sampai kepada kesudahan alam. Ini bukan hanya berbicara penyertaan Tuhan kepada hamba-hamba Tuhan, kepada orang-orang percaya ketika mereka memberitakan Injil. Konteks saat itu ketika Yesus akan naik ke sorga. Pergilah, beritakanlah, baptislah. Jadikanlah semua bangsa muridku dan ketahuilah aku menyertai engkau sampai kepada kesudahan alam. Janji itu bukan hanya untuk ketika kita memberitakan Injil, pergi menyampaikan Injil firman Allah dan menjadikan bangsa murid. Tetapi saya percaya dalam segala hal berkat penyertaan Tuhan itu terus menjadi bagian kita. Haleluya. Di sekolah, di kampus, di tempat pekerjaan kita, di rumah kita, di tempat usaha kita, di toko, di pasar, dimanapun kita mengalami penyertaan Tuhan. Haleluya. Pada pagi hari ini saya akan berbicara tentang jadilah kuat di dalam Tuhan. Efesus pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-10 hingga ayatnya yang ke-12.
Efesus pasalnya yang ke-6, untuk menghormati firman Tuhan, saya mengajak kita untuk bangkit berdiri. Ayat 10, ayat 11 dan 12 kita baca secara bersama-sama. Kalau kita sudah dapat, ya. Kita baca firman Tuhan ini ya. Oke, kita baca. 2, 3. Akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Haleluya. Silakan duduk. Hidup kekristenan terdiri dari serangkaian pergulatan dan perjuangan. Kita telah memilih hidup untuk Kristus. Maka mau tidak mau kita berhadapan dengan serangkaian pencobaan, pergumulan, tantangan yang terus menerus. Dengan kata lain, kehidupan sebagai seorang Kristen atau pengikut Yesus Kristus adalah sebuah perjuangan yang tidak mengenal kata akhir. Selama hayat di kandung badan, selama Tuhan masih memberikan kita nafas hidup, dia sebagai hamba Tuhan, jemaat, orang tua, muda, remaja, anak-anak sekolah minggu, tidak ada kenal kata menyerah. Kita terus diperhadapkan pada satu perjuangan kehidupan. Rasul Paulus katakan, dan aku telah mencapai garis akhir. Saudara, kalau berbicara tentang garis akhir, itu berbicara tentang satu masa, satu waktu yang telah ditentukan oleh Tuhan yang tidak ada manusia yang ketahui. Untuk mencapai ke akhir dari perjalanan hidup kita, akhir dari pertandingan iman kita, hari ini saya dan saudara masih diberikan kehidupan, kekuatan oleh Tuhan. Mari terus berjuang sampai akhir hidup kita. Berjuang terus, lagu pujian tempo dulu. Berjuang terus sampai Yesus kembali. Saudara, ini hal yang harus kita pahami sebagai orang-orang percaya, sebagai orang-orang Kristen. Pergumulan-pergumulan yang saya dan saudara hadapi saat-saat ini tuh, ini sedang menguji kita. Menguji kesetiaan kita, menguji kasih kita, menguji kesabaran kita. Saudara, kalau kita melihat kondisi saat ini sangat ngeri. Sangat menakutkan keadaan. Saya tidak tahu apakah betul varian baru ini ada di Mamuju dan Jambi. Delta Plus. Sangat menakutkan keadaan hari-hari ini.
Yang lebih menakutkan lagi ketika semuanya ini, pandemi ini seakan-akan dalam tanda kutip dipelihara. Ada orang-orang, ada oknum-oknum, ada kelompok-kelompok yang mengambil keuntungan di dalam hal ini. Ini sangat ngeri. Ini permainan iblis. Alkitab katakan tadi, perjuangan kita bukan melawan darah dan daging. COVID ini tidak kelihatan secara kasat mata kita. Pakai mikroskop. Itu pun diperbesar berapa ribu kali. Saudara, perjuangan kita bukan melawan darah dan daging. Tapi Alkitab katakan melawan pemerintah-pemerintah. Bukan pemerintah yang sedang berkuasa saat ini, bukan itu ya. Ini satu struktur dari kuasa kegelapan. Struktur dari iblis, setan yang menguasai dunia ini. Ada pemerintahan, ada penguasa-penguasa, ada penghulu-penghulu dunia yang gelap, dan ada roh-roh jahat di udara. Semua ini tidak kelihatan. Tidak kelihatan. Tetapi ini ada. Merasuki kehidupan manusia. Itu nampak dari setiap perbuatan-perbuatan. Setiap tingkah laku manusia. Setiap perbuatan manusia yang tidak ada di dalam kasih karunia Tuhan. Hidup mereka dikuasai oleh roh-roh jahat yang ada di udara. Saudara, sekali lagi kehidupan kita saat ini bukan kehidupan yang ada di dalam keadaan baik. Oleh Rasul Paulus mengingatkan kepada jemaat, ya, kepada orang-orang percaya, ditujukan kepada Timotius. 1 Timotius pasal 4 ayat 1 mulai, tetapi roh, ini Roh Kudus, dengan tegas mengatakan, ya, roh dengan tegas mengatakan bahwa di waktu-waktu kemudian, ini berbicara tentang waktu yang akan datang. Dan saya percaya ada waktu itu, ada di waktu saat ini. Di waktu-waktu kemudian ada orang-orang akan murtad dan mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran setan-setan. Ini di waktu-waktu kemudian ada orang yang akan murtad dan mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran setan-setan. Oleh tipu daya pendusta-pendusta yang hati nuraninya memakai cap mereka. Mereka itu melarang orang kawin, melarang orang makan makanan yang diciptakan Allah, supaya dengan pengucapan syukur dimakan oleh orang yang percaya dan yang telah mengenal kebenaran. Karena semua yang diciptakan Allah itu baik, dan sesuatu pun tidak ada yang haram jika diterima dengan ucapan syukur. Sebab semuanya itu dikuduskan oleh firman Allah dan oleh doa dan seterusnya.
2 Timotius pasalnya yang ketiga. Dan ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Dan seterusnya. Timotius diingatkan oleh Tuhan melalui Rasul Paulus. Ketahuilah, Roh dengan tegas menyatakan. Akan banyak orang yang murtad dan mengikuti ajaran-ajaran sesat. Dan termasuk saat ini, saudara, banyak yang sedang disesatkan dengan keadaan situasi saat-saat ini. Sebab itu kita memerlukan kekuatan daripada Tuhan. Kita memerlukan hikmat yang daripada Tuhan. Menghadapi semua tantangan ini. Menghadapi semua pergumulan-pergumulan yang ada. Akan terjadi masa yang sukar. Saudara, ini firman Tuhan tegaskan kepada kita. Artinya waktu-waktu yang akan kita hadapi ke depan, yang akan saya dan saudara lalui ke depan ini, adalah masa-masa yang sukar, bukan masa-masa yang enak. Saya dan saudara, kita adalah generasi-generasi yang menghadapi satu masa, satu pergumulan, kesulitan, kesusahan yang sangat-sangat berat. Tantangan iman, tantangan rohani yang sangat berat. Itulah sebabnya kita, saya dan saudara, membutuhkan kekuatan yang daripada Tuhan. Rasul Paulus sampaikan kepada jemaat di Efesus dalam ayatnya yang ke-10 tadi dikatakan, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Hendaklah saya dan saudara, hendaklah kita sebagai orang-orang percaya, orang-orang Kristen harus kuat di dalam Tuhan. Di dalam kekuatan kuasanya. Harus kuat, saudara. Tidak boleh tidak kuat. Karena apa? Tantangan kita berat. Perjuangan kita bukan melawan darah dan daging tadi. Perjuangan kita melawan pemerintah, melawan penguasa, melawan penghulu-penghulu roh-roh jahat di udara. Makanya harus kuat. Haleluya. Bukan dengan kekuatan kita. Bukan dengan kekuatan yang keluar dari dalam kita. Rajin setiap hari olahraga. Supaya body kuat, supaya... Betul. Tapi bukan kekuatan itu. Karena lawan kita bukan kelihatan secara kasat mata. Lawan kita bukan darah, bukan daging. Dalam hal ini kelihatan tubuh manusia yang ada darah, ada dagingnya. Tapi perjuangan kita dalam melawan penguasa-penguasa roh-roh jahat di udara. Makanya Paulus pesankan, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Di dalam kekuatan kuasanya. Kuat di dalam Roh Kudus. Kuat di dalam firman Allah yang akan memberikan kekuatan kepada saya dan saudara. Firman Tuhan minggu lalu. Jika kamu lemah.
Jika saya dan saudara putus asa dalam hidup ini, kecillah kekuatanmu. Dengan kata lain, ketika saya dan saudara tidak lemah, ketika saya dan saudara tidak putus asa dalam menjalani kesulitan hidup ini, besarlah kekuatan kita. Haleluya. Hendaklah kamu kuat di dalam kekuatan kuasanya. Saudara, ada beberapa contoh. Yosua pasal 1 ayatnya yang ke-6. Orang-orang yang dipenuhi dengan kekuatan Allah. Yosua pasal 1. Ayatnya yang ke-6. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan sumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung dan kemanapun engkau pergi. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ada 2 kali pesan daripada Musa. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Kenapa? Hanya dengan kekuatan yang daripada Tuhan, yang memenuhi kehidupan saya dan saudara, maka kita akan bertahan, kita akan kuat menghadapi tantangan dunia ini. Konteks saat itu Yosua akan menghadapi satu bangsa yang besar. Tanah perjanjian yang di dalamnya ada bangsa-bangsa, ada suku-suku yang sangat kuat. Kalau mereka tidak kuat, mereka mustahil untuk menang. Mereka mustahil untuk masuk ke tanah yang dijanjikan oleh Tuhan. Saudara lihat 12 orang pengintai diutus, 10 pulang bawa kabar yang betul fakta itu terjadi. Fakta bahwa di Yeriko, di tanah itu ada orang-orang yang perkasa, orang-orang yang gagah berani. Tapi sekali lagi, kuasa Tuhan melebihi fakta. Kuasa Tuhan melebihi kenyataan, melebihi logika manusia. Itulah sebabnya Paulus katakan, jadilah kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Kalau fakta berbicara ini, logika berbicara ini, kuasa jauh melebihi itu. Kekuatan dari Tuhan jauh melebihi itu. Ada Gideon yang diberikan motivasi. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Ada Gideon dalam Hakim-Hakim pasalnya yang ke-6 ayat 14 dikatakan, lalu berpalinglah Tuhan kepadanya dan berfirman, pergilah dengan kekuatanmu ini. Kekuatan Gideon telah dilimpahkan oleh Tuhan dengan kekuatan daripada Tuhan. Tadinya Gideon sembunyi menghadapi orang Midian. Ketakutan terhadap Gideon dan sebagian besar bangsa Israel pada masa itu
Sehingga mereka harus berlindung di bawah kubu-kubu, di gunung-gunung batu. Mereka bersembunyi dari orang-orang Midian. Karena Alkitab katakan ketika mereka datang itu mereka datang seperti banyaknya. Seperti belalang yang datang. Makanya mereka ketakutan, mereka sembunyi di kubu-kubu batu. Mereka sembunyi di gunung-gunung. Tapi ketika Roh Allah datang, menyampaikan, mengingatkan kepada Gideon, engkau yang gagah perkasa. Ini potensi, ini kapasitas yang ada dalam kehidupan kita. Tuhan berikan kekuatan bagi kita sebenarnya saudara. Ada kekuatan yang Tuhan anugerahkan dalam kehidupan kita. Tapi karena persoalan, tapi karena masalah, orang-orang Midian datang banyak, berbondong-bondong, menyerang kehidupan kita. Kekuatan kita mati. Kekuatan kita hilang. Kita menjadi orang lemah. Makanya Tuhan katakan, pergilah dengan kekuatanmu ini dan selamatkanlah orang Israel dari cengkeraman orang Midian. Bukankah aku mengutus engkau? Haleluya. Gideon dikuatkan oleh Tuhan. Pergilah dengan kekuatanmu dan selamatkanlah orang Israel dari cengkeraman orang Midian. Aku yang telah mengutus kamu. Saudara, saya dan saudara adalah utusan-utusan Tuhan. Pergi dengan kekuatan kuasa daripada Tuhan. Haleluya. Gideon diperintahkan Tuhan pergi. Kalau saudara baca ayat-ayat itu luar biasa. Yosua tembus masuk ke bangsa Kanaan dengan kekuatan Tuhan. Gideon mengalahkan orang-orang Midian hanya dengan 300 orang pasukan. Tadinya dari 10.000. 10.000 ini satu kekuatan yang cukuplah untuk melawan Midian dan dua bangsa yang bersekutu dengan Midian saat itu. Tapi Tuhan katakan, orang-orang yang takut suruh pulang. Masih ada. Sortir lagi. Akhirnya dari 10.000 orang, hanya yang terpilih 300 orang bersama dengan Gideon mengalahkan Midian dan dua bangsa. 300 banding 10.000 tadi mustahil untuk mengalahkan Midian. Kalau dengan kekuatan 10.000 lumayanlah. Tapi ini 300. Tujuannya supaya apa? Supaya orang-orang Israel jangan bangga bahwa dengan 10.000 Tuhan kalahkan Midian. Tapi Tuhan ingin tunjukkan hanya dengan 300 orang ini Tuhan bisa berperang ganti orang Israel untuk mengalahkan Midian. Bukan dengan kekuatan mereka, tapi dengan kekuatan dari Tuhan. Haleluya. Ada Simson. Hakim-hakim pasalnya yang ke-16 pada ayatnya yang ke-17. Maka diceritakannya lah kepadanya segala isi hatinya. Katanya, kepalaku tidak pernah kena pisau cukur. Sebab sejak dari kandungan ibuku, aku ini seorang nazir Allah. Jika kepalaku dicukur, maka kekuatanku akan lenyap daripadaku. Dan aku menjadi lemah dan sama seperti orang-orang lain. Ada percintaan antara Simson dan Delila. Kalau baca ayat-ayat itu, beberapa kali Delila dipakai oleh orang-orang Filistin untuk menceritakan, coba cari tahu di mana letak kekuatan daripada Simson ini. Delila bujuk, Son,
Sayang, coba sampaikan di mana kekuatanmu, di mana letak kekuatanmu itu. Sampaikanlah ini. Beberapa kali disampaikan, tapi terus kuat. Dia diikat dengan tali yang sangat banyak, tapi tali itu diputuskan oleh Simson. Kalau saudara baca di pasal-pasal sebelumnya, bagaimana Simson dipenuhi dengan roh Allah. Itulah letak kekuatan daripada Simson. Karena Simson dipenuhi dengan roh Allah. Dia mampu mengalahkan singa. Dia mampu mengalahkan binatang buas. Robek mulutnya. Kalau sekarang sudah dirobek lagi, dijadikan sate. Haleluya. Ada roh Allah yang memenuhi Simson saat itu. Tapi ketika dia menyampaikan rahasia letak daripada kekuatannya pada rambutnya, karena dia seorang nazir Allah. Dia seorang utusan Allah. Saudara, ini kelemahan kita. Laki-laki, rayuan, bukan rayuan Pulau Kelapa, rayuan dari Delila, rayuan dari Tante Potifar. Mas, kalau sudah dengar kata itu, sayang, di mana letak kekuatan? Saudara, ketika Simson menyampaikan letak kekuatannya dan rambutnya dicukur. Mari kita baca. Pasal 16. Ayat 17 tadi. Maka diceritakannya kepadanya segala isi hatinya. Katanya, kepalaku tidak pernah kena pisau cukur. Sebab sejak dari kandungan ibuku, aku ini seorang nazir Allah. Jika kepalaku dicukur, maka kekuatanku akan lenyap daripadaku. Dan aku menjadi lemah dan sama seperti orang-orang lain. Ketika dilihat Delila bahwa segala isi hatinya telah diceritakannya kepadanya, disuruhnya lah memanggil raja-raja kota orang Filistin, katanya, sekali ini lagi datanglah kemari, sebab ia telah menceritakan segala isi hatinya kepadaku. Lalu datanglah raja-raja kota orang Filistin itu kepadanya, sambil membawa uang itu. Sesudah itu dibujuknya Simson tidur di pangkuannya. Lalu dipanggilnya seorang dan disuruhnya mencukur ketujuh rambut jalinnya. Sehingga mulailah Simson ditundukkan oleh perempuan itu, sebab kekuatannya telah lenyap daripadanya. Lalu berserulah perempuan itu, orang Filistin menyergap engkau Simson. Maka terjagalah ia dari tidurnya serta katanya, seperti yang sudah-sudah, aku akan bebas dan akan meronta lepas. Tetapi tidaklah diketahuinya bahwa Tuhan telah meninggalkan dia. Orang Filistin itu menangkap dia, mencungkil kedua matanya dan membawanya ke Gaza. Di situ ia dibelenggu dengan 2 rantai tembaga dan pekerjaannya di penjara ialah menggiling. Saudara, ayat-ayat ini menceritakan bagaimana kekuatan Simson yang telah hilang. Karena Tuhan telah meninggalkan dia. Sekali lagi, letak kekuatan Simson itu karena dia ada di dalam Tuhan. Dia tunduk pada otoritas Allah. Ketika dia
meninggalkan Tuhan, ketika dia mulai selingkuh, meninggalkan Tuhan, Tuhan meninggalkan dia. Dengan mudah orang Filistin menangkap dia dan mencungkil kedua matanya. Gideon, Yosua, Simpson, Elia. Elia pernah satu waktu dia berada di padang gurun. Dia ketakutan, dia lari meninggalkan Israel saat itu dan pergi masuk ke padang gurun Beersheba. Dia ada di sana dan dia berdoa kepada Tuhan, minta mati. Dia tidur, dia berharap akan mati. Tapi tidak. Tuhan bangunkan dia, siapkan dia makanan. Tuhan katakan, bangunlah, makanlah, minumlah. Sebab perjalananmu masih panjang. Dalam 1 Raja-Raja pasalnya yang ke-19, ayatnya yang ke-7 dikatakan, tetapi malaikat Tuhan datang untuk kedua kalinya dan menyentuh dia serta berkata, bangunlah, makanlah, sebab kalau tidak perjalananmu nanti terlalu jauh bagimu. Ayat 8, maka bangunlah ia lalu makan dan minum. Dan oleh kekuatan makanan itu ia berjalan 40 hari 40 malam lamanya. Sampai ke gunung Allah, yakni gunung Horeb. Ini makanan apa dan minuman apa ini model seperti ini? Tapi saya percaya ada kekuatan Allah yang ada di dalam kehidupan Nabi Elia pada masa itu. Dengan makanan dan minuman yang disiapkan oleh Allah, diberikan oleh malaikat Tuhan. Dengan kekuatan makanan itu dan minuman itu dia berjalan 40 hari, 40 malam sampai ke gunung Horeb. Ada Stefanus. Kalau kita mau menceritakan tokoh-tokoh dalam Alkitab. Stefanus dirajam dengan batu. Tapi yang keluar dari mulutnya bukan kutukan. Tapi apa? Berkat. Pengampunan. Ampunilah mereka. Sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ini kekuatan-kekuatan yang bukan lahir dari dalam manusia. Tapi semua ini kekuatan yang lahir, yang datangnya daripada Allah saja. Itulah sebabnya Paulus sampaikan kepada jemaat di Efesus. Hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Di dalam kekuatan kuasanya. Dalam pasal 1 ayatnya yang ke-29. Dan betapa hebat kuasanya, kuasa Tuhan bagi orang yang percaya kepadanya. Haleluya. Bagaimana saya dan saudara bisa menjadi kuat? Yeremia pasalnya yang Yeremia pasal 9 ayat 23 katakan, beginilah firman Tuhan, janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya, janganlah orang kuat bermegah oleh kekuatannya, janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya. Ayat selanjutnya, tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah bermegah karena yang berikut, bahwa ia memahami dan mengenal aku, bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan dan kebenaran di bumi. Sungguh semuanya itu kusukai, demikianlah firman Allah.
Janganlah orang bijak bermegah karena kebijaksanaannya. Janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya. Janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya. Siapa yang mau bermegah, baiklah ia bermegah bahwa ia memahami dan mengenal Tuhan. Jangan kita bermegah dengan kekuatan kita. Tapi mari kita mau bermegah dalam kekuatan kuasa Allah. Ayat tadi dikatakan, ayatnya yang ke-11. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Mari kenakan selengkap senjata Allah. Itu ada di dalam ayat 13 dan ayat-ayat seterusnya. Supaya saya dan saudara kuat menghadapi tantangan akhir-akhir ini. Kenakan, pergunakan selengkap senjata Allah. Ayat 13, 14, 15, 16 dan seterusnya ada di situ. Kiranya Tuhan menolong kita. Mari kita kuat bukan dengan kekuatan kita, tapi kuat di dalam kekuatan kuasanya. Karena apa? Kita sedang berada dalam satu situasi. Siasat iblis, siasat permainan-permainan roh-roh jahat, permainan-permainan pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa di udara, penghulu-penghulu yang tidak kelihatan oleh kasat mata kita. Makanya kita perlu kekuatan yang daripada Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Haleluya, haleluya. Sumber kekuatan kita hanya ada di dalam Tuhan. Dalam 1 Tawarik 16 ayatnya yang ke-11 dikatakan, carilah Tuhan dan kekuatannya. Carilah wajahnya selalu. 1 Tawarik 16 ayat 27. Keagungan dan semarak ada di hadapannya. Kekuatan dan sukacita ada di tempatnya. Ayat 28. Kepada Tuhan, hai suku-suku bangsa, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Ayub 12 ayat 13. Tetapi pada Allah lah hikmat dan kekuatan. Dialah yang mempunyai pertimbangan dan pengertian. Haleluya. Kekuatan kita hanya datang daripada Tuhan. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku. Haleluya. Haleluya. Engkaulah kekuatanku. Haleluya. Tempat perlindunganku. Saat badai menerpa, aku tak akan goyah. Aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Engkaulah kekuatan. Haleluya. Oh, Engkaulah kekuatan, tempat perlindunganku. Saat badai menerpa, aku tak akan goyah. Aku tak akan goyah.
sejauh langit, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Amin, haleluya. Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, amin, kekuatanku, sukacitaku. Mari dari awal sama-sama nyanyikan pujian ini. Pengakuan kita, Engkaulah kekuatanku, Engkaulah kekuatan. Amin, amin. Oh, tempat perlindunganku. Amin, haleluya. Saat badai menerpa, aku tak akan goyah. Aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Mari sama-sama angkat tangan, katakan sejauh langit, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, amin, sukacitaku, sejauh langit. Oh, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Haleluya. Engkaulah Tuhan kami, Engkaulah kekuatan kami, Engkaulah tempat perlindungan kami, Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya.
dalam kekuatan kuasa-Nya. Oh, haleluya. Sumber kekuatan kita hanya ada pada Tuhan. Sumber kekuatan kita hanya ada pada Yesus. Sumber kekuatan kita hanya ada di dalam penyembahan kita kepada Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkaulah sumber kuat kami, Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Menghadapi situasi kondisi saat-saat ini tidak memberikan jaminan bagi kita, tidak memberikan kepastian bagi kita. Hanya Yesus yang akan memberikan kita kekuatan. Hanya Yesuslah yang akan memberikan kepastian bagi kita. Terus percaya, berharap sungguh kepada Tuhan. Jika engkau dan saya tawar hati pada masa kesukaran, kecillah kekuatanmu. Sebaliknya jika saya dan saudara kuat, teguh dalam masa kesulitan, besarlah kekuatan kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih untuk kekuatan-Mu Tuhan pada pagi hari ini. Firman-Mu adalah kekuatan kami. Roh Kudus-Mu adalah kekuatan kami. Pribadi-Mu adalah kekuatan kami. Penuhi kami semua dengan urapan. Penuhi kami semua dengan Roh-Mu yang kudus. Supaya kami kuat menghadapi tantangan. Supaya kami kuat menghadapi pergumulan-pergumulan hidup. Perangan kami bukan melawan darah dan daging, tapi peperangan kami melawan penguasa roh-roh jahat di udara. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Amin. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Kita nyanyikan terus pujian ini dengan kasih Kristus. Saya mengundang Ibu Pendeta Esther Kopanda akan memimpin kita di dalam doa syukur firman Allah. Haleluya. Begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Sejauh langit
Haleluya, haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Ya takada miskin, ya takada bayaskan. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih untuk setiap penghiburan daripada firman-Mu bagi kami saat pagi ini. Yang memberikan satu kekuatan di jiwa kami. Membangkitkan gairah dan semangat cinta kami kepadamu ya Tuhan Yesusku. Menjalani hidup kami di tengah-tengah dunia yang marak dengan segala hal yang menakutkan kehidupan kami umat manusia. Yang membawa keresahan di tengah-tengah dunia. Yang membawa kegentaran hidup. Dan ada begitu banyak orang di luar sana yang putus asa di dalam menjalani ini. Ada begitu banyak orang di luar sana yang tidak memiliki kepastian hidup. Tetapi bagi kami anak-anak-Mu ya Tuhan Yesus, kami bangga punya Yesus. Karena Engkaulah jalan, Engkaulah hidup kami, Engkaulah yang membenarkan setiap kami Bapa. Dan di tempat ini, di tengah-tengah ibadah raya ini Tuhan, kami mendapatkan mutiara terindah di dalam hidup kami bersama-sama. Dunia bergejolak dengan segala tipu daya iblis. Tetapi anak-anak Tuhan tetap kuat di dalam Engkau. Karena kuasa Allah yang dahsyat dan luar biasa terus mengalir di dalam segenap kehidupan kami. Kami kuat di dalam-Mu Tuhan. Dan akan terus kuat. Karena Engkau yang berkuasa di dalam segenap kehidupan kami. Setiap hari kami jalani penuh dengan kemenangan. Karena janji Tuhan, setiap hari diwarnai dengan kuasa Tuhan, diwarnai dengan sukacita, diwarnai dengan mujizat Allah. Sehingga setiap hari, biarlah iman kami berkata, kami tetap ada dan kuat di dalam perlindungan kuasa darah Yesus. Terima kasih firman-Mu saat pagi hari ini, yang sudah memberkati setiap kami yang sudah beribadah bersama-sama. Baik mereka yang ada di rumah-rumah kami, yang ada di dalam ruangan di tempat ini. Terima kasih hadirat Tuhan. Terima kasih firman-Mu. Terima kasih untuk kekuatan ilahi yang Engkau telah karuniakan kepada kami saat pagi ini di tempat ini. Setiap kami yang ambil alih, yang mengambil bagian di dalam ibadah ini, kami sudah diberkati oleh Tuhan. Dan saatnya kami akan lanjut di dalam ibadah kami. Kami serahkan lebih dalam ibadah ini, berkarya lebih dahsyat lagi bagi kehidupan kami bersama-sama. Kami akan membawa korban persembahan kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita telah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kiranya kebenaran firman Tuhan menjadi rema dalam kehidupan kita dan menguatkan iman dan kepercayaan kita kepada Tuhan. Saat ini kita akan memberikan korban persembahan. Kita angkat satu pujian kepada Tuhan. Untuk
Puji Tuhan, tiba saatnya kita akan mendengarkan jadwal kegiatan sepekan. Hari Jumat pukul 3 sore ada doa dan puasa di Pastori. Pukul setengah 7 malam ada persekutuan doa. Dan pukul 8 malam ada latihan ibadah raya. Hari Minggu pukul setengah 9 pagi ibadah raya kita. Dan diinformasikan bagi jemaat dan simpatisan, minggu depan kita masih beribadah dari rumah. Dan jadwal pelayanan ibadah minggu, pemimpin pujian Saudari Desi Kailem, singers Julius, Saudari Julius dan Saudara Julius dan Saudari Indri Sondak. Rebana, Vena dan Jelita, operator Tere, kolektan Krisma. Puji Tuhan, di kesempatan kali ini bagaimana cara? Mungkin ini adalah terakhir kali pelayanan saya di gereja GPDI Bukti Hermon Mamuju, karena sebentar selesai ibadah ini kami akan menuju ke Makassar dan ada banyak urusan di sana. Jadi saya ingin berterima kasih pertama-tama buat Ibu Gembala di tempat ini yang selama ini telah membina saya di tempat ini dan memberikan arahan-arahan lebih khususnya dalam melayani Tuhan. Saya juga berterima kasih kepada keluarga Pastori yang selama ini ada bersama-sama dengan saya, yang juga banyak memberikan saya suatu didikan, masukan yang menurut saya itu sangat baik. Saya mengucapkan terima kasih bahkan buat jemaat Tuhan di gereja GPDI Bukti Hermon Mamuju yang telah menerima saya untuk melayani di tempat ini. Saya mengucapkan terima kasih. Saya percaya bahwa sebenarnya mau bilang terakhir, saya percaya ini bukan yang terakhir. Jadi kiranya Tuhan selalu memberkati kehidupan Ibu Gembala, keluarga Pastori, jemaat Tuhan yang ada di tempat ini. Dan kiranya saya percaya bahwa pelayanan di tempat ini akan menjadi pelayanan yang maju di hadapan Tuhan. Untuk itu sekian pengumumannya dan sekian dari saya. Kita akan menutup ibadah kita di hari ini. Saya undang semua jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Kita akan angkat satu pujian kepada Tuhan. Nanti Ibu Gembala yang akan bawa kita dalam doa tutup. Dan
hambamu Bapa. Sebab sesungguhnya hanya Engkau yang layak menerima pujian dan hormat. Ibadah kami telah kami laksanakan, dan tentu ada keterbatasan, ada kekurangan. Tapi kami percaya Engkau Tuhan yang sempurna, menyempurnakan semua itu. Dan umat-Mu boleh kembali dengan membawa damai sejahtera yang dikerjakan oleh kuasa Roh Kudus-Mu. Terima kasih banyak Bapa di surga. Kesempatan ini Bapa, kami berdoa buat hamba-Mu Saudara An yang sebentar akan meninggalkan kami menuju ke Makassar di dalam rangka urusan pernikahan mereka. Tuhan Yesus, kami berdoa, Tuhan kiranya memberkati semua pelayanan yang telah dikerjakan selama berada di Mamuju sini. Tuhan, Engkau sumber segala sesuatu, akan memberkati dia. Masa depannya ada di dalam tangan-Mu. Adalah masa depan yang penuh dengan harapan. Ketika mereka telah membentuk rumah tangga kelak, akan menjadi rumah tangga yang sungguh-sungguh diberkati oleh Tuhan. Baik dalam rumah tangga, bahkan di dalam pelayanan. Sekali lagi Bapa, berkati hamba-Mu Saudara. Terpujilah nama-Mu Bapa di surga. Semua yang telah dikerjakan selama berada di sini, Tuhan akan memberkati. Semua itu boleh menjadi peringatan bagimu Bapa. Diberkatilah baik pribadi, bahkan kelak ketika mereka masuk ke dalam rumah tangga yang baru. Sebab itu kami ajarkan seluruh acara yang akan dilaksanakan diberkati oleh Tuhan. Sehingga kendati pun di tengah-tengah situasi yang mencekam sekarang ini, tapi kami percaya Tuhan adakan perbedaan di antara orang yang mengandalkan Engkau dengan mereka yang tidak percaya. Terpujilah nama-Mu Bapa, diberkati kiranya acara pernikahan mereka nanti. Terima kasih banyak Bapa di surga. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Engkau sudah memberkati kami semua, baik jemaat yang ada saat ini, mereka yang ada di rumah, diberkati oleh Tuhan. Kami berdoa buat kekasih-kekasih yang sedang dirawat di rumah sakit. Kiranya tangan Tuhan terulur dan mencapai mereka. Biarlah Tuhan sembuhkan di dalam nama Yesus. Mereka yang isoman pun diberkati, disembuhkan, dipulihkan oleh Tuhan. Terpujilah nama-Mu untuk selama-lamanya. Terima kasih banyak Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan. Karena Engkaulah kekuatan kami. Kami tidak ada apa-apanya Bapa, tapi Engkaulah sumber kekuatan kami. Yang akan menopang kami, membimbing kami, menguatkan kami. Karena kalau Tuhan yang menguatkan kami, kami kuat. Kalau Tuhan yang menolong, kami tertolong. Segala puji hanya bagi nama-Mu Bapa di surga. Terima kasih Tuhan. Ucap syukur buat ibadah yang telah diberkati oleh Tuhan. Dan sebentar kami akan berpisah. Biarlah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus memimpin dan menyertai kita. Roh Kudus memimpin kita mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Kami akhiri ibadah kami dengan mengucap syukur di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya.
itu ku kuat, ku kuat, ku dapat berdiri hadapi semua. Ku kuat, makin kuat, sebab urapannya limpah di hidupku. Bersyukur dengan segenap hatiku, namamu dan janjimu melebihi segalanya. Saat ku berseru, engkau pun menjawabku. Kau tambahkan kekuatan di hidupku. Sebab itu ku kuat, ku kuat, ku dapat berdiri hadapi semua. Ku kuat, semakin kuat, sebab urapannya limpah di hidupku. Ku mau bersyukur dengan segenap hatiku, namamu dan janjimu melebihi segalanya. Saat ku berseru, engkau pun menjawabku. Kau tambahkan kekuatan di hidupku. Sebab itu ku kuat, ku kuat, ku dapat berdiri hadapi semua. Ku kuat, semakin kuat, sebab urapannya limpah di hidupku. Ku kuat, ku kuat, ku dapat berdiri hadapi semua. Ku kuat, semakin kuat, sebab urapannya limpah di hidupku. Sebab itu ku kuat, ku kuat, ku dapat berdiri hadapi semua. Ku kuat, semakin kuat, sebab urapannya limpah di hidupku. Ku kuat, ku kuat, ku dapat berdiri hadapi semua. Ku kuat, semakin kuat, sebab urapannya limpah di hidupku. Sebab urapannya limpah di hidupku. Sebab urapannya limpah di hidupku. Iya. Haleluya, puji Tuhan. Sudah, Min? Lagu apa lagi? Kuat, kuat.
Tuhan.